Assalamualaikum semuanya. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada podcast kali ini saya Mustika Delima akan membahas tentang manajemen bimbingan dan konseling di SMA. Nah, sebelum memulai podcast kali ini, saya ingin memberi satu pertanyaan kepada kalian. Yang pertanyaannya, apakah menurut kalian pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah kalian itu sudah terlaksana dengan baik atau belum sih? Oke, tenang saja karena saya tidak akan meminta langsung jawaban kalian. Karena sebelum menilai suatu pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah kalian sudah baik atau belum, kalian perlu mendengarkan podcast ini sebelum menilainya. Nah, sesudah kalian mendengar podcast ini, kalian bisa menilai bagaimana proses bimbingan dan konseling di sekolah kalian, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Untuk itu, langsung saja kita mulai podcast pada hari ini. Judulnya adalah Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMA. Nah, perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan di negara asalnya, yaitu Amerika Serikat. Bermula dari banyaknya pakar pendidikan yang telah menamatkan studinya di negara Paman Sam itu dan kembali ke Indonesia dengan membawa konsep-konsep bimbingan dan konseling yang baru. Hal itu terjadi sekitar tahun 60-an. Tidak dapat dibantah bahwa para pakar pendidikan itu telah menggunakan dasar-dasar pemikiran yang diambil dari pustaka Amerika Serikat, khusus mengenai pandangan terhadap anak-anak, yaitu bahwa anak didik mempunyai potensi untuk berkembang. Karena itu, pendidikan harus memberikan situasi kondusif bagi perkembangan potensi tersebut secara optimal. Bimbingan dan konseling tidak hanya merupakan cara yang secara psikologis sangat efektif dalam membantu seseorang mencapai dan mempertahankan hubungan dengan realistis, yakni melalui pekerjaan yang bermakna dan produktif, tetapi juga menyiapkan sarana ekonomi untuk mempengaruhi perubahan sosial, misalnya melalui perluasan atau pelebaran rentang pilihan-pilihan bagi kaum wanita. Layanan bimbingan dan konseling akan optimal jika difokuskan pada perkembangan pribadi, sosial, dan pemecahan masalah individu. Aspek pribadi dan sosial berkenaan pemahaman dan perkembangan karakteristik, potensi dan kecakapan yang dimiliki siswa, baik intelektualnya, sosial, fisik, motorik, maupun efektif emosional. Nah, dalam ketentuan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa mekanisme pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan langkah-langkah dalam pengelolaan program bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang meliputi langkah analisis kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengembangan program. Dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum lampiran 4 bagian 8 menjelaskan tentang program layanan bimbingan dan konseling. Dari segi unit waktu sepanjang tahun ajaran, pada satuan pendidikan ada 5 jenis program layanan yang disusun dan diselenggarakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling.
Yang pertama, program tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan. Yang kedua, ada program semesteran, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabatan program tahunan. Yang ketiga, ada program bulanan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Yang keempat, ada program mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran program bulanan. Dan yang terakhir adalah program harian, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan atau rencana program layanan atau satuan kegiatan pendukung dan rencana kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, struktur program bimbingan dan konseling merupakan komponen-komponen yang harus ada namun bukan sebagai sebuah tahapan. Komponen tersebut yang pertama adalah kurikulum bimbingan, dimaksudkan sebagai layanan dasar yang diperuntukkan bagi semua siswa tanpa memandang perbedaan yang ada pada siswa. Layanan BK ini dilakukan secara sistematis baik individual maupun kelompok. Yang kedua adalah layanan responsif, yang merupakan layanan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah untuk mendapatkan pertolongan dengan segera. Bidang masalah yang dialami siswa lebih berkaitan dengan masalah sosial, karir, pribadi, dan pengembangan pendidikan. Yang ketiga adalah layanan perencanaan individual yang dimaknai sebagai proses bantuan yang ditunjukkan kepada siswa supaya dapat merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya. Yang keempat adalah layanan dukungan sistem, yang kegiatan-kegiatan manajemennya bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat, manajemen program, penelitian, dan pengembangan. Materi program BK berdasarkan POP BK SMK tahun 2016 dijelaskan memetakan materi layanan berdasarkan program tahunan atau semester bimbingan konseling yang telah disusun. Materi layanan bimbingan dan konseling meliputi 4 bidang layanan bimbingan dan konseling diberikan secara proporsional, meliputi bidang pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat. Yang kedua ada bidang sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermanfaat. Yang ketiga ada bidang belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah secara mandiri. Yang keempat ada bidang karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa menilai apakah konseling di sekolah sudah terlaksana dengan baik atau belum.
Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.